Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal musyahidun rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah al-majlis al-thalith min qira'ah kitab Taysir al-Hakim al-Wadud fi ikhtisar ahkam ar-rudud. Ini adalah episode yang ketiga dari membaca kitab Taysir al-Hakim al-Wadud fi ikhtisar ahkam ar-rudud, atau ringkasnya adalah ringkasan hukum-hukum ar-rudud, hukum-hukum dalam membantah orang yang menyimpang. Ayyuhal musyahidun rahimani wa rahimakumullah. Pada episode yang 2 kemarin kita telah mempelajari sebuah tujuan atau sebuah manfaat dari membantah orang yang menyimpang, baik itu dari kalangan ahlul bid'ah ataupun dari kalangan salafiyin, tentunya dengan menempuh, meniti adab-adabnya yang telah dijelaskan oleh syariat Islam yang mulia ini, yaitu tujuannya adalah untuk hifdzuddin wa hirasatuhu wa himayatuhu, menjaga agama Islam ini, menjaga kemurnian agama Islam ini dari kotoran-kotorannya, kotoran kesyirikan, kotoran kekufuran, kotoran kebid'ahan, dan yang lain-lain. Maka diperlukan ar-raddu 'alal mukhalif dalam rangka untuk menjaga, memurnikan agama Islam ini dari kotoran-kotorannya tadi. Demikian pula orang yang membantah orang yang menyimpang, dia juga pada hakikatnya dia menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Pada hakikatnya dia memiliki sifat rahmat, sifat kasih sayang kepada kaum muslimin, dan ini menunjukkan kuatnya atau tingginya iman orang tersebut. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia cinta, dia ingin dia selamat dari asyubuhat, selamat dari ad-dhalal, kesesatan, selamat dari kekufuran, dia ingin selamat dari kesyirikan, dia ingin selamat dari kebid'ahan, dia ingin selamat dari syubhat, maka dia juga menginginkan hal yang serupa untuk saudaranya seorang muslim. Maka dia ketika terpenuhi syarat-syarat untuk membantah orang yang menyimpang, dia bantah penyimpangan, ya, agar saudaranya seorang muslim itu tidak ikut syubhat tersebut, tidak ikut penyimpangan tersebut, sebagaimana dia tidak mau ikut kepada
penyimpangan tersebut, sehingga dia mentahdir saudaranya seorang muslim dari penyimpangan tersebut, dia membantah penyimpangan tersebut dengan adab-adab dan seterusnya. Dan ini juga bentuk dia mengamalkan sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allah Azza wa Jalla, untuk kitabnya, untuk rasulnya SAW, untuk pemimpin kaum muslimin dan juga untuk kaum muslimin secara umum. Dan ketika dia membantah orang yang menyimpang, maka dia telah menunaikan an-nasihata lillah dan juga an-nasihah li rasulihi alaihi salatu wassalam dan juga an-nasihah li ammatil muslimin. Dia telah menunaikan an-nasihata lillah, tulus untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan cara untuk menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Dan juga an-nasihata li rasul alaihi salatu wassalam, tulus untuk ar-rasul alaihi salatu wassalam, yaitu dengan cara untuk menghidupkan sunnah beliau alaihi salatu wassalam, membela sunnah beliau alaihi salatu wassalam, dan juga tulus untuk kaum muslimin secara umum, karena dia menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan juga orang yang membantah orang yang menyimpang, pada hakikatnya dia telah menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan manusia. Ya, ini dalam rangka mengamalkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan selain mereka berdua. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabang atau 60 lebih cabangnya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling utama, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ini menunjukkan akan keutamaan at-tauhid. Hadza yadullu ala ahammiyati tauhid, menunjukkan keutamaan at-tauhid. Nabi mengatakan wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, seperti menyingkirkan paku dari jalan atau ada pecahan kaca dari jalan. Kemudian ada seseorang yang dia menyingkirkan gangguan tersebut, mengamalkan hadis ini, maka dia telah melaksanakan cabang-cabang keimanan. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu itu merupakan cabang dari keimanan. Jikalau menyingkirkan gangguan seperti paku atau pecahan kaca atau bahaya-bahaya yang lainnya dari jalan raya misalnya, ini amrun matlub, ini merupakan perkara yang dituntut, yang disyariatkan. Maka bagaimana dengan menyingkirkan gangguan, menyingkirkan syubhat, menyingkirkan penyimpangan, menyingkirkan kekufuran, menyingkirkan kesyirikan, menyingkirkan kebid'ahan dari manusia dengan cara membantah orang yang menyimpang. Maka ini lebih utama lagi. Maka sikap kita yang seharusnya adalah mensupport orang yang membantah orang yang menyimpang, berterima kasih kepadanya. Ini kewajiban kita. Sebagaimana kita anak sebutkan pada episode yang lalu, ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dan juga komentar Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah terhadap ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Tugas kita, kewajiban kita adalah berterima kasih kepadanya, mensupportnya, mentakyidnya, bukan malah mencaci maki dirinya. Wal'iyadzubillah. Bukan malah mencaci dirinya, mencelah dirinya, memfitnah dirinya, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan. Wal'iyadzubillah. Maka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita berbicara dengan hawa nafsu kita. Wal'iyadzubillah. Hendaknya kita berbicara dengan as-sunnah. Hendaknya ucapan kita dibangun dengan as-sunnah, bukan dengan hawa nafsu seperti itu. Coba bayangkan apabila ada seseorang yang dia mentahdzir umat Islam dari seorang pemaksiat, dari seorang peminum khamr misalnya, dari seorang pezina, yang dia mengajak kepada zinanya, yang dia mengajak kepada maksiat minum khamr, mengajak kepada narkoba misalnya. Kemudian ada orang membantah pemaksiat ini, mentahdzir pemaksiat ini. Maka kaum muslimin, ya,
Atau orang-orang akan berterima kasih kepada orang yang mentahdir tadi. Akan berterima kasih kepada orang yang membantah pelaku maksiat tadi. Ya, karena dia telah menyingkirkan gangguan kemaksiatan dari jalan manusia. Ya. Maka kenapa orang yang membantah orang yang menyimpang dengan tujuan untuk menjaga agama ini, dengan tujuan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan manusia, menyingkirkan kebid'ahan dari manusia, malah dibuli wal'iyadzubillah, malah dicaci maki, malah difitnah, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar sama sekali, yang tidak ada buktinya wal'iyadzubillah. Maka adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang demikian. Kelak di hari kiamat dia akan dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Adapun para salaf rahimahumullah ketika mendapati saudara mereka ya sedang menghadapi ahli bid'ah atau sedang menghadapi orang yang menyimpang, membantahnya, maka para salaf saling mensupport. Di antaranya yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, putranya Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah, yaitu Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Muhammad ibn Idris Ar-Razi hafidh rahimahumullah. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Jarh wa Ta'dil, qara'tu kitab Abi Ishaq atau qara'tu kitab Ishaq ibn Rahawai bi khattihi ila Abi Zur'ah. Kata Ibnu Abi Hatim rahimahullah, aku telah membaca ya, suratnya Ishaq bin Rahawai rahimahullah bi khattihi, dengan tulisannya sendiri, ila Abi Zur'ah, yang dimana suratnya ini oleh Ishaq bin Rahawai ditujukan kepada Abu Zur'ah. Ishaq bin Rahawai rahimahullah berkata dalam suratnya ini yang beliau tujukan kepada Abu Zur'ah, inni azdadu bika kulla yaumin sururan, aku setiap hari bertambah gembira, bertambah senang, ya, disebabkan dirimu ini. Falhamdulillah alladzi ja'alaka mimman yahfadhu sunnatahu wa hadza min a'dhami ma yahtaju ilaihi al-yawma talibul ilm. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahkan Ishaq bin Rahawai rahimahullah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena ada orang yang tegak berdiri untuk membantah orang-orang yang menyimpang dalam rangka apa? Menjaga sunnah Nabi SAW, dalam menjaga agama Allah tabaraka wa ta'ala dari kotoran-kotorannya. Sekarang kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berterima kasih kepada orang yang membantah dan menyimpang tadi. Dan inilah yang sesuatu yang paling agung yang dibutuhkan oleh talibul ilm pada hari-hari ini. Wa Ahmad ibnu Ibrahim la yazalu fi dzikrikal jamil hatta yakadu yufrid wa illam yakun fika bihamdillah ifratun. Dan Ahmad bin Ibrahim senantiasa memuji dirimu wahai Abu Zur'ah, dipuji. Ya, bahkan hampir-hampir Ahmad bin Ibrahim rahimahullah tadi hulu dalam memuji dirimu. Padahal aku tahu tidak ada ifrat dalam dirimu, tidak ada sikap hulu terhadap dalam dirimu wahai Abu Zur'ah. Tapi ini menunjukkan bahwasanya salaf saling mensupport, ya, tidak menyinyiri waliyadzubillah, tidak menuduh orang yang membantah menyimpang dengan tuduhan-tuduhan kecil yang tidak berdasar sama sekali, yang tidak ada buktinya, dituduh hasad padahal nggak ada qarinahnya, nggak ada burhannya, nggak ada bayinahnya waliyadzubillah. Kemudian Ishaq bin Rahawai rahimahullah mengatakan, wa aqra'ani kitabaka ilaihi binahwi ma asaituka min idharis sunnah wa tarkil mudahana fajazakallahu khairan fadum ala ma asaituka fa inna lil batili jawlatan thumma yatmahil wa inna mimman ahabbu au uhibbu salahahu atau wa innaka mimman uhibbu salahahu wa zainahu wa inni asma'u min ikhwanil qadimin ma anta alaihi minal ilmi wal hifdhi fa asur bidzalik. Kemudian kata Ishaq bin Rahawai dalam surat beliau yang beliau tujukan kepada Abu Zur'ah, Ahmad bin Ibrahim rahimahullah telah membacakan kepadaku sebuah risalahmu atau sebuah suratmu
kepada dirinya, kepada Ahmad bin Ibrahim. Binahwi ma asaituka min idharis sunnah wa tarkil mudahana. Yang isinya adalah untuk menampakkan as-sunnah, ya, meninggalkan mudahana, ya, kepada ahli bid'ah, misalkan jangan bermudahana kepada ahli bid'ah. Fajazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Fadum ala ma asaituka, maka istiqamahlah untuk mengamalkan apa yang aku wasiatkan kepada dirimu, yaitu idharus sunnah dan tarkul mudahana. Istiqamahlah mengamalkan kedua perkara ini. Fa inna lil batili jaulatan thumma yadmahil, karena namanya kebatilan, namanya syubhat, itu ada jaulahnya, ada masa-masa viralnya istilahnya. Thumma yadmahil, kemudian akan lenyap. Kemudian akan apa? Lenyap. Dan yang akan nampak apa? Adalah kebenaran al-haq. Wa innaka mimman uhibbu salaha wa zainahu, dan engkau termasuk salah seorang yang aku cintai kesolehannya, kebaikannya, dan seterusnya. Wa inni asma' min ikhwanil qadimin ma anta alaihi minal ilmi wal hifdzi fa asur bidzalik, dan aku mendengar dari, ya, ikhwan-ikhwan dari tulabul ilm misalnya yang datang kepada diriku tentang ilmumu, tentang hafalanmu, dan juga mungkin tentang pembelaanmu terhadap as-sunnah, fa asur bidzalik, maka aku gembira, aku bahagia, aku senang dengan hal tersebut. Dan Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ketika menta'liq atau mengomentari ucapan tadi itu atau surat tadi, risalah Ishaq bin Rahawai ila Abi Zur'ah rahimahumallah, beliau hafizahullah berkata dalam pesan WA, beliau mengatakan risalah azimah minal Imam Ishaq ibn Rahawai lil Imam Abi Zur'ah fiha ibar wa idah. Kata beliau, sebuah risalah, sebuah surat yang agung yang ditulis oleh Al-Imam Ishaq bin Rahawai rahimahullah, yang ditujukan kepada Imam Abi Zur'ah rahimahullah, di dalamnya penuh dengan pelajaran, penuh dengan wejangan-wejangan. Kata beliau, kata Syekh Abdul Aziz hafizahullah, mimma fiha, di antara faedahnya, di antara pelajarannya, di antara wejangannya apa? Farahus sunni biduhuris sunnah walau ala yadi ghairihi. Seyogyanya bagi seorang ahlus sunnah itu gembira dengan nampaknya as-sunnah, gembira dengan nampaknya, unggulnya as-sunnah. Misalkan ada kebatilan, ya, ada kebatilan, ada seseorang yang menyebarkan syubhat, misalnya Allah di mana-mana misalnya, ini kebatilan. Kemudian ada seorang ahlus sunnah yang membantah kebatilan ini, membantah syubhat ini, dan muncullah as-sunnah, unggullah as-sunnah. Maka siyogyanya bagi seorang sunni yang lainnya, seorang ahlus sunnah yang lainnya, bagi seorang salafi lainnya, gembira dengan hal ini. Meskipun munculnya, unggulnya sunnah tadi itu dari orang lain, bukan dari dirinya. Meskipun yang membantah penyimpangan tadi itu orang lain, bukan dirinya. Maka siyogyanya seorang sunni, seorang ahlus sunnah, seorang salafi gembira, bukan malah hasad kepada orang yang menyimpang, ya. Kemudian menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, tidak ada bukti, tidak ada burhan, tidak ada qarinahnya, tidak ada bayyinah, wal iyadzu billah. Li'annal murada zuhuruddin al-haq wa hadhi ibadah yu'jar 'alaiha. Karena yang diinginkan adalah zuhuruddin. Yang diinginkan itu tujuannya itu nampaknya agama ini, unggulnya agama ini, tingginya agama ini, tingginya sunnah ini, itu yang diinginkan. Bukan siapa yang membantah. Selama yang membantah itu dia telah menempuh jalan-jalan, ya, yang syariat jelaskan, menempuh adab-adabnya, maka siapnya kita bahagia, bukan kita malah iri, ya. Kalau misalkan kita ingin membantah juga penyimpangan tadi, maka ini amal saleh, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kita iri terhadap orang yang membantah tadi, sehingga sampai menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, waliyadzubillah. Dan farah, al-farah biduhuri sunnah, biduhuri dinil haq,
bahagia, gembira, senang dengan nampaknya, unggulnya, tingginya agama ini, tingginya sunnah ini, itu kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizallah, ibadah yu'jar 'alaiha, merupakan sebuah ibadah yang pelakunya diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ibadah adalah ismun jami', sebuah nama yang mencakup semua hal-hal yang Allah cintai, semua hal-hal yang Allah ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik zahira yang nampak atau batinah yang enggak nampak, amal-amalan hati. Selama itu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala dan diridhai oleh Allah azza wa jalla, nah ketika kita lakukan ikhlas kepada Allah azza wa jalla, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Kemudian kata Syekh, itu faedah yang pertama. Kata Syekh hafizahullah, wa fiha at-tashji' wal mu'azarah lis-sunni alladhi yuwajihu ahlal bid'ah wal mukhalifin. Kata beliau, di antara faedah yang kedua, ya dari risalahnya, suratnya Al-Imam Ishaq bin Rahawai rahimahullah kepada Al-Imam Abu Zur'ah rahimahullah, adalah at-tashji' wal mu'azar lis-sunni alladhi yuwajihu ahlal bid'ah wal mukhalifin, yaitu mensupport, memotivasi, mendukung seorang ahlus sunnah yang sedang menghadapi ahli bid'ah, yang sedang menghadapi al-mukhalifin, orang-orang yang menyimpang. Hendaknya kita mensupport, mendukung, mentashji', memotivasi, menolong dia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong kalian di atas kebaikan, kebajikan, dan di atas ketakwaan. Kita mensupport, memotivasinya. Jazakallah khairan. Ya. Kepada seorang ahlu sunnah yang sedang membantah orang yang menyimpang, yang sedang membantah ahli bid'ah. La kahali ba'dihim, bukan sebagaimana keadaan sebagian orang yang dia mencampakkan, yang enggak mau menolong, bahkan dia mencaci makinya, memfitnahnya, menuduhnya dengan tujuan-tujuan yang keji, yang tidak ada buktinya, tidak ada bayinahnya, tidak ada burhannya. Waliyadzubillah, imma jahlan au tamayyu'an au tahawun au hasadan. Terkadang sebagian orang, ya, ketika melihat ada seorang ahlu sunnah wal jamaah yang sedang menghadapi ahli bid'ah atau menghadapi al-mukhalifin, seorang sunni tadi, seorang salafi tadi membantah ahli bid'ah tadi, atau membantah al-mukhalif tadi, maka sebagian salafiyin juga ada yang tidak mendukungnya, tidak mentasyi'nya, tidak mentakyidnya. Kata Syekh, imma jahlan, bisa jadi hal tersebut karena dia jahil terhadap masalah ar-rad al-mukhalif. Karena dia jahil terhadap pembahasan membantah orang yang menyimpang. Oleh karena itu, kajian seperti ini itu sangat penting, agar salafiyin khususnya mengetahui betapa pentingnya ar-raddu al-mukhalif, agar mereka tidak alergi dengan ar-raddu al-mukhalif, mereka tidak alergi terhadap at-tahdzir, selama tahdzir itu hak, dibangun di atas adab-adabnya, maka jangan sampai kita alergi, wal'iyadzubillah. Au tamayyu'an, atau bisa jadi dia paham urgensi membantah orang yang menyimpang, paham tujuannya, paham manfaatnya, paham hukum-hukumnya, tapi ternyata dia mencampakkan, ya, dia membuli orang yang membantah orang yang menyimpang, padahal dengan hak bantahannya dia membulinya, dia memfitnahnya, dia menuduhnya dengan tuduhan keji, wal'iyadzubillah. Ini bisa jadi bersumber dari at-tamayyu', kelembekan manhajnya lembek, wal'iyadzubillah. Dan di antara sebab tamayyu' ini dalam masalah ini, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah ta'ala, adalah riddatul fi'l, salah dalam menyikapi. Terkadang orang tadi itu, ya, pernah melakukan penyimpangan, ya, menulis sebuah tulisan yang menyimpang, kemudian dibantah oleh ahlu sunnah yang lainnya, kemudian, ya, timbullah riddatul fi'l, salah dalam menyikapi.
Salah dalam menyikapi kritikan Ahlus Sunnah lainnya kepada dirinya. Bukan malah menerimanya, tapi justru apa? Disikapi dengan salah. Akhirnya manhajnya apa? Lembek. Waliyadzubillah. Sehingga dia alergi terhadap ar-rad al-mukhalif, terhadap membantah yang menyimpang. Dan endingnya apa? Sehingga dia mencampakkan orang yang membantah yang menyimpang. Dia membuli, mencaci maki orang yang membantah orang yang menyimpang. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Wa tahawunan, atau bisa jadi sumbernya adalah tahawun, meremehkan masalah ini. Waliyadzubillah. Au hasadan, atau berangkat dari hasadnya dia. Ya. Hasad. Kenapa kok yang bantah bukan ana misalnya? Kenapa kok fulan? Hasad. Sehingga apa? Mencaci maki, mencampakkan orang yang membantah, orang yang menyimpang tadi, meskipun orang tadi itu membantah dengan hak. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Maka Syekh berdoa, Allahumma arhamna wasta'milna fi ta'atik. Ya Allah, rahmatilah kami dan ya mudahkanlah kami untuk mentaati dirimu. Baik, ayyuhal musyahidun rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya, bab yang ketiga sekarang adalah hukmuhu, atau hukum membantah orang yang menyimpang. Langsung saja kita baca. Kama anna al-amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wajibun 'ala hadhihi al-ummah wujuban kifaiyan. Fakadzalika ar-rad 'ala al-mukhalif wajibun wujuban kifaiyan li'annahu far'un 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Qala Allah 'azza wa jalla wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sebagaimana amar ma'ruf dan nahi munkar yang sudah kita lewati pada episode yang pertama, itu hukumnya wajib atas umat Islam. Bahkan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, umat Islam menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang paling bermanfaat bagi manusia. Hukumnya amar ma'ruf nahi munkar atas umat ini wajib. Ya, wajib kifayah atau fardu kifayah, yaitu apabila ada seseorang yang telah menunaikan, yang telah mengamalkannya, dan dia mencukupi orang-orang yang lainnya, maka gugurlah dosa dari orang-orang yang lainnya yang masih belum mengamalkannya. Adapun orang yang lain yang belum mengamalkan, kemudian dia ingin mengamalkannya, ingin amar ma'ruf juga, ingin nahi munkar juga, padahal sudah ada orang lain yang amar ma'ruf, sudah ada orang lain yang nahi munkar dengan hak, sudah ada orang lain yang membantah orang yang menyimpang dengan hak, tapi dia ingin juga ikut andil dalam membantah, maka ini mustahab, sunnah. Ini merupakan amal saleh. Ini menjadi tabungan amalannya dia pada hari kiamat kelak. Fakadzalika rad al-mukhalif wajib wujuban kifayah. Demikian pula membantah orang yang menyimpang juga fardu kifayah. Kenapa? Karena membantah orang yang menyimpang itu merupakan bagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama dalam kitab Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah, dalam kitab beliau Sittu Durar min Usul al-Athar, beliau mengatakan al-asul khamis, pondasi atau pokok yang kelima, usul yang kelima adalah ar-raddu 'alal mukhalif min al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Membantah orang yang menyimpang itu termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan juga membantah yang menyimpang termasuk ad-da'wah ilal khair, ad-da'wah ilallah, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, berdakwah kepada kebaikan, ya berdakwah kepada al-haq. Karena ketika dia membantah yang menyimpang, dia ingin menampakkan al-haq, dia ingin mendakwakan al-haq yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang yang berdakwah kepada kebaikan, yang beramar ma'ruf, yang bernahi munkar, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Qala 'Allama Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah berkata dalam kitab beliau Fathu Dzil Jalali wal Ikram, beliau mengatakan ar-raddu 'alal batil sawa'un bid'ah qauliyah au aqdiyah au fi'liyah huwal haqq wa tarkuhu huwal 'aib. Kata beliau, membantah kebatilan, membantah penyimpangan,
baik penyimpangan itu bid'ah qauliyah, ya bid'ah berupa ucapan misalnya, atau bid'ah aqdiyah, bid'ah berupa akidah misalnya, atau bid'ah fi'liyah, bid'ah berupa perbuatan misalnya, wal haq, itulah kebenaran. Itulah al-haq. Jadi membantah penyimpangan, membantah syubhat, ya tentunya dengan adab-adabnya itu al-haq, kebenaran. Wa tarkuhu wal aib. Dan justru kalau ditinggalkan, ada seseorang ini mampu dia membantah penyimpangan, mampu membantah syubhat, mampu membantah kesesatan. Ya, dia mampu, insyaallah taala, ya, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dia mampu membantahnya dengan adab-adabnya. Kemudian dia tinggalkan, aliyadzubillah huwal aib. Kata beliau rahimahullah, itulah aib. Itulah aib, itulah kekurangan, waliyadzubillah. Wa idza qila liman yaruddu dzalik, ishtagal bi'aibika an uyubi ghairik. Jika ada seseorang yang berkata kepada orang yang membantah yang menyimpang, ya, fulan, janganlah engkau membantah yang menyimpang. Ya, ana nasihatkan kepada antum untuk antum menyibukkan diri antum dengan aib-aib antum, dengan kesalahan-kesalahan antum. Jangan menyibukkan dengan aib orang lain. Jangan menyibukkan dengan kesalahan orang lain. Sudah antum cukupkan diri dengan, ya, sibuk ngurusi aib antum, jangan ngurusi orang lain. Jika ada orang yang berkata demikian, qulna lahum, maka kita katakan kepada orang tadi itu yang nyinyiri orang yang membantah yang menyimpang, wa hadza min aibi illam arud 'alal batil. Dan kalau seandainya aku tidak membantah kebatilan padahal mampu, dan juga dengan taufik dari Allah mampu untuk mengamalkan adab-adabnya, kemudian aku tinggalkan, itulah aibku. Itulah aibku. Li'anna rad al-batil wajib. Kenapa? Karena membantah yang menyimpang itu wajib. Itu wajib. Jadi termasuk akhlak. Termasuk akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu adalah mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan. Mengamalkan syariat agama Islam ini. Itulah akhlak. Kalau ditinggalkan, maka menjadi akhlak yang jelek. Maka Syekh mengatakan, tidak ada yang mengatakan meninggalkan membantah yang menyimpang padahal mampu, dan juga, ya, dengan adab-adabnya kemudian ditinggalkan, waliyadzubillah, itu aib. Qala fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah, Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah mengatakan, falidha minal wajib, intinya ini tadi, ya. Jadi yang tadi syahidnya, mahallu syahid, kata-kata beliau Syekh Abdul Aziz Syekh Muhammad Al-Utsaimin, li'anna rad al-batil wajib, membantah yang menyimpang hukumnya apa? Wajib. Yaitu fardu kifayah. Demikian pula Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah mengatakan, falidha minal wajib al-qiyamu birrad al-mukhalif. Termasuk kewajiban adalah membantah orang yang menyimpang. Dan juga termasuk kewajiban adalah wa an yunsar wa yu'an man yaqumu birrad al-mukhalif li'annahu qa'im bi fardil kifayah alladhi yarfa'ul itsma 'anil baqin al-qadirin. Dan juga kewajiban kita, termasuk kewajiban adalah menolong, membantu, mensupport, menghormati orang yang membantah, orang yang menyimpang tentunya bihaq, dengan kebenaran, dengan adab-adabnya. Karena orang yang membantah yang menyimpang, dia telah menunaikan, mengamalkan sebuah amalan yang hukumnya fardul kifayah. Fardul kifayah yaitu alladzi yarfa'ul itsm 'anil baqin al-qadirin. Dia orang tadi itu, orang yang membantah dan menyimpang tadi telah menunaikan amalan yang hukumnya fardhu kifayah, sehingga dia telah mengangkat dosa, menggugurkan dosa dari orang-orang yang lainnya. Maka sikap kita apa? Ya, sikap kita berterima kasih karena dia telah menggugurkan dosa dari kita. Kemudian wahad da'pus salaf la yaskutun. Inilah, ya, perangainya para salaf rahimahumullah. Mereka tidak pernah diam dari kebatilan. Mereka tidak pernah diam dari penyimpangan. Mereka tidak pernah diam dari syubhat, dari kebid'ahan, dari kesyirikan, dari kufuran, dari kemungkaran. Bal yunkiruna 'ala man yaskut. Bahkan mereka, ya, satu sisi mereka juga tidak pernah diam terhadap kemungkaran. Demikian pula mereka juga lebih dari itu, mereka mengingkari orang yang diam dari kemungkaran. Di sini Muhammad bin Bundar Al-Jurjani rahimahullah pernah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, innahu la yashtaddu alayya an aqul fulanun kadza wa fulanun kadza.
Kata Muhammad bin Bundar Al-Jurjani rahimahullah, sungguh berat bagiku ini, ya. Antep istilahnya, berat bagiku ini untuk membantah orang yang menyimpang, untuk menjarah orang yang menyimpang, untuk menjarah ya perawi hadis yang memang perlu dijarah. Berat bagiku untuk mengatakan fulan kata, fulan misalkan fulan pendusta, fulan mubtadi' misalkan, fulan menyimpang, ucapannya bid'ah. Berat bagiku untuk mengatakan hal demikian. Maka Imam Ahmad rahimahullah ketika mendengarkan ucapan tadi, yang dimana Muhammad Bundar Al-Jurjani rahimahullah ya berat untuk mengingkari pelaku penyimpangan, maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'riful jahilus sahiha minas saqim. Apabila ente diam, apabila engkau diam, Muhammad Bundar Al-Jurjani, dan juga ana diam, ya, dari kemungkaran tadi, dari penyimpangan tadi, dari syubhat tadi, dari kebid'ahan tadi, ente diam, ana juga diam, maka kapan orang jahil mengetahui yang benar dari yang salah? Kapan orang jahil bisa tahu mana yang hak, mana yang batil kalau kita sama-sama diam? Nah, kasih orang jahil termasuk rahmat kita, bentuk kasih sayang kita kepada orang jahil adalah kita membantah ya penyimpangan, kita membantah kemungkaran agar orang jahil, orang yang bodoh tahu mana yang hak, mana yang batil, sehingga dia mengikuti al-haq biidznillah dan dia meninggalkan kemungkaran tadi, kebatilan tadi. Kemudian ayyuhal musyahidun rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengomentari ucapan Ahmad tadi rahimahullah, fabayyana anna naf'a hadza 'amun lil muslimin fi dinihim min jinsil jihad fi sabilillah. Imam Ahmad rahimahullah ucapan tadi ketika mengingkari Muhammad Bundar Al-Jurjani, beliau menjelaskan bahwasanya membantah orang yang menyimpang itu manfaatnya umum bagi kaum muslimin. Oleh karena itu beliau lebih menyukai orang yang membantah, yang menyimpang tentunya dengan hak, dibandingkan orang yang ya yang kita sebutkan kemarin episode yang lalu, orang yang yusolli wa yasum ya'takif. Karena puasa, sholat, i'tikaf itu manfaatnya untuk diri sendiri. Adapun membantah orang yang menyimpang ini manfaatnya ammah, umum untuk kaum muslimin. Ya, dan ini termasuk min jinsil jihad fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akbarul jihadain, ya, jihad yang paling besar, jihad yang paling afdal, karena yang melakukannya adalah al-khawas, adalah orang-orang yang spesial, orang yang istimewa. Gak semua orang bisa. It-tathiru sabilillahi wa dini wa minhaji wa syir'atihi wa daf'u bagi haula wa udwanihim ala dzalika wajibun 'alal kifayah bil ittifaqil muslimin. Ini intinya ya. Hukumnya kata beliau rahimahullah, menyucikan jalan Allah, menyucikan agama Allah dari kotoran-kotorannya, dari penyimpangan-penyimpangannya, ya, dan juga membongkar kedok-kedok, ya, atau membantah kelancangan-kelancangan mereka para ahli bid'ah, para orang yang menyimpang. Itu kata beliau wajib alal kifayah, fardu kifayah bittifaqil muslimin, sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Walau laman yuqimuhullah lidaf'i dharri haula la fasadad din. Kata beliau, kalau seandainya Allah tidak menyiapkan orang-orang yang membantah orang yang menyimpang, orang-orang yang menyingkirkan gangguan, kemudaratan, bahaya pelaku penyimpangan, bahaya ahli bid'ah, maka agama ini akan rusak. Ini tujuan membantah dan menyimpang adalah untuk menjaga agama. Wa kana fasadu a'dham min fasad istila'il adu min ahli harb. Dan bahaya atau kerusakan pelaku penyimpangan, pelaku ahli bid'ah itu lebih besar dibandingkan kerusakan ya musuh Islam pada medan peperangan. Fa inna haula idza staulau lam yufsidul quluba wa ma fiha minad din illa tab'an. Ya, kenapa demikian? Karena musuh-musuh Islam yang ada di medan peperangan, ketika mereka menguasai ahli Islam, menguasai kaum muslimin, maka mereka ya tidak memulai merusak hati-hati mereka. Tujuan mereka mungkin duniawi, untuk merebut tanahnya, merebut rumahnya, ya, merebut misalkan hasil pertanian mereka. Ya, tujuan utama mereka bukan merusak agama kaum muslim, bukan. Itu hanya sampingan saja, hanya ngikut saja. Tapi tujuan utama mereka adalah apa? Dunia. Wa amma ulaika fahum yufsidunal qulub ibtida'an, pun ahli bid'ah, orang yang menyimpang, orang yang menebarkan syubhat, menebarkan kesesatan ya dari kaum muslimin. Tujuan utamanya memang ya, tujuan pertamanya dia adalah merusak hati-hati kaum muslimin, merusak agama, wal'iyadzubillah. Maka tugas para ulama adalah menjaga agama ini dari kerusakan mereka, dari
hal-hal yang disebabkan oleh mereka, dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh mereka. Demikian pula wajah ba'dis salaf, dan sebagian para salaf mengatakan an-sakit 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam dari kebenaran, maksudnya dia tidak mau menjelaskan kebenaran dan dia diam dari kebatilan, dia nggak mau membantah kebatilan, maka dia syaitan akhras, dia setan yang bisu, waliyadzubillah. Wal mutakallim bil batil syaitan natiq, dan orang yang berbicara dengan kebatilan, orang yang mensyiarkan, mendakwakan kebatilan, menebarkan syubhat, maka hati-hati, dia adalah syaitan natiq, dia adalah setan yang sedang berbicara, waliyadzubillah. Demikian pula Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah berkata, wa mata sakat ahlul haqqi an bayan akhta'il mukhtiin wa ghlatil ghalitin lam yahsul minhum ma marahumullahu bihi min ad-da'watil khair wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ketika al-haq diam dari kesalahan orang yang salah, diam dari penyimpangan orang yang menyimpang, diam dari kebid'ahan yang dicetuskan oleh ahli bid'ah, diam, tidak mau diingkari kemungkaran ini, tidak mau diingkari penyimpangan ini. Ketika al-haq diam dari penyimpangan-penyimpangan tadi, tidak dibantah, maka dia atau mereka belum menunaikan apa-apa yang Allah perintahkan mereka dengannya, yaitu dia belum menunaikan ad-da'wah ilal khair, dia belum menunaikan al-amr bil ma'ruf, dia belum menunaikan an-nahyu 'anil munkar. Wa ma'lum ma tarattab 'ala dzalika min itsmi sakit an inkaril munkar wa baqail ghalit 'ala ghalatihi wal mukhalif lil haqq 'ala khata'i wa dzalika khilafu ma syara'ahu Allah subhanahu minan nasihati wat ta'awun 'alal khairi wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wallahu waliyut taufiq. Kata beliau, dan dimaklumi dampak dari diamnya ahlul ilm atau al-haq, dari kemungkaran, dari penyimpangan, dari syubhat, ini adalah itsmis sakit, min itsmis sakit. Orang yang diam tadi, padahal dia mampu, dia berdosa. Dia berdosa, dan juga kemungkaran tadi tetap akan viral, gak hilang. Dan mukhalif tadi masih tetap eksis di atas penyimpangannya. Dan ini kata beliau, wa dzalika khilafu ma syara'ahu Allah subhanahu, dan ini menyelisihi syariat Allah. Minan nasiha, menyelisihi nasihat, menyelisihi sabda Nabi ad-dinun nasiha, menyelisihi at-ta'awun al-khairi, wa menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awun al-birri wat taqwa, menyelisihi al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menyelisihi amar ma'ruf dan nahi munkar. Wallahu waliyut taufiq. Baik, wallahu a'lam. Itu mungkin yang bisa ana sampaikan. Insyaallah kita melanjutkan pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.